Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Penjual Sate. Yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Pesugihan penjual sate. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Timur, tinggal seorang penjual sate yang sangat terkenal yang bernama Pak Haji Hari. Setiap malam, warung sate selalu ramai oleh pembeli. Meskipun lokasinya agak terpencil, keahlian Pak Haji Hari dalam meracik bumbu dan memanggang sate memang sudah tidak diragukan lagi. Namun, kesuksesan Pak Haji Hari menyimpan sebuah rahasia kelam yang tidak diketahui oleh siapapun. Pak Haji Hari dikenal sebagai orang yang rajin beribadah dan sangat dermawan. Namun, di balik kebaikannya, terdapat sebuah keinginan besar untuk menjadi kaya raya. Impian tersebut datang dari masa lalu yang penuh kesulitan ekonomi. Kehidupan yang serba kekurangan membuat Pak Haji Hari bertekad untuk meraih kekayaan dengan segala cara. Suatu malam, saat Pak Hari sedang berdoa di dalam masjid, seorang laki-laki tua dengan jubah hitam mendekatinya. Laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Abdul, seorang dukun yang memiliki ilmu pesugihan. Kiai Abdul menawarkan sebuah cara cepat untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah. Tanpa ragu, Pak Haji Hari menerima tawaran tersebut, meskipun dia tahu bahwa ada konsekuensi yang besar harus dihadapi. Keesokan harinya, Pak Haji Hari mengikuti Kiai Abdul ke sebuah hutan yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Di tengah hutan tersebut, terdapat sebuah pohon besar yang kini sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Kiai Abdul mengajarkan Pak Hari berbagai ritual pesugihan yang harus dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Ritual tersebut melibatkan pengorbanan seekor ayam hitam dan mantra-mantra khusus. Setelah melakukan ritual pesugihan, usaha sate Haji Hari semakin berkembang pesat. Warungnya selalu penuh dengan pembeli dan penghasilannya meningkat tajam. Namun, kebahagiaan yang dirasakan oleh Pak Haji Hari tidak bertahan lama. Dalam tidurnya, dia sering mengalami mimpi buruk yang menggambarkan dirinya dikejar oleh makhluk-makhluk menyeramkan. Wajah-wajah yang tak dikenali terus mengganggunya. Suatu malam Jumat Kliwon, saat Pak Haji Hari sedang melakukan ritual pesugihan di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan yang sangat memilukan. Suara itu berasal dari dalam pohon besar tempat dia melakukan ritual. Dengan penuh rasa takut, Pak Haji Hari mendekat pohon tersebut dan melihat seorang perempuan cantik yang sedang nangis terisak-isak. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul mengatakan bahwa dia tertangkap di dalam pohon tersebut karena ulah Kiai Abdul yang ingin menguasai kekuatan gaibnya. Nyi Roro Kidul menawarkan bantuan kepada Pak Haji Hari untuk mengakhiri mimpi buruk yang menghantuinya, asalkan dia bersedia untuk menghentikan ritual pesugihan. Pak Haji Hari merasa sangat tertekan dengan mimpi-mimpi buruk yang dialaminya, sehingga dia memutuskan untuk menerima tawaran Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul mengajarkan sebuah mantra
untuk membebaskan dirinya dari pohon tersebut. Setelah membaca mantra tersebut, Nyi Roro Kidul muncul di hadapan Pak Haji Hari dengan wujud yang sangat anggun dan menakutkan. Sebagai balasannya, Nyi Roro Kidul memberikan kekuatan gaib kepada Pak Haji Hari agar usahanya tetap sukses tanpa harus melakukan ritual pesugihan. Namun, Nyi Roro Kidul juga memberikan peringatan bahwa kekuatan tersebut tidak akan bertahan lama. Dan Pak Haji Hari harus segera menghentikan segala bentuk keserakahannya. Seiring berjalannya waktu, warung sate Pak Hari tetap ramai oleh pembeli. Namun mimpi buruk yang menghantuinya tidak kunjung hilang. Wajah menyeramkan yang muncul dalam mimpi semakin banyak. Dan Pak Hari merasa semakin tertekan. Dia sering mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya saat sedang beribadah. Suatu malam, ketika Pak Haji Hari sedang menutup warungnya, dia melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu. Bayangan itu semakin mendekat, dan Pak Haji Hari menyadari bahwa itu adalah Ki Abdul. Kiai Abdul terlihat sangat marah dan menuduh Pak Haji Hari telah mengkhianatinya dengan melepaskan Nyi Roro Kidul. Kiai Abdul mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Pak Haji Hari hidup tenang dan akan mengambil kembali kekuatan yang telah diberi oleh Nyi Roro Kidul. Pak Haji Hari merasa sangat takut dan berusaha minta maaf kepada Kiai Abdul. Namun, Kiai Abdul tidak memberikan apapun dan menghilang dalam kegelapan malam. Setelah kejadian tersebut, kehidupan Pak Haji Hari semakin terpuruk. Usahanya mulai mengalami kemerosotan, dan mimpi buruk yang dialaminya semakin parah. Setiap malam dia merasa ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Wajah-wajah menyeramkan yang muncul dalam mimpi semakin mendekat dan mengganggu pikirannya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Pak Haji Hari memutuskan untuk kembali ke hutan tempat dia melakukan ritual pesugihan. Dia berharap bisa menemukan cara untuk menghentikan mimpi buruk yang menghantuinya. Di tengah hutan, dia menemukan pohon besar tempat Nyi Roro Kidul bersemayam. Dengan penuh rasa takut, Pak Haji Hari membaca mantra yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Namun, kali ini tidak ada yang terjadi. Pohon-pohon besar tersebut tetap diam, dan suasana hutan terasa sangat mencekam. Tiba-tiba, Pak Haji Hari mendengar suara tawa yang sangat mengerikan. Suara itu semakin mendekat, dan dia melihat sosok Kiai Abdul muncul dari balik pohon. Kiai Abdul dengan wajah yang penuh amarah mengatakan bahwa Pak Haji Hari tidak akan pernah bisa lepas dari kutukan pesugihan. Pak Haji Hari mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa berat dan tidak bisa bergerak. Kiai Abdul mendekati Pak Haji Hari dan mengucapkan mantra yang membuat tubuh Pak Haji Hari terasa sangat sakit. Pak Haji Hari jatuh tersungkur di pohon besar tersebut dalam keadaan sekarat. Dia melihat bayangan-bayangan menyeramkan yang pernah menghantuinya dalam mimpi. Mereka datang mendekat dan mengelilingi tubuh Pak Haji Hari. Merasa tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Di detik-detik terakhir hidupnya, Pak Haji Hari mendengar suara Nyi Roro Kidul yang mengatakan bahwa dia telah mengkhianati kepercayaan dan kekuatan yang diberikan kepadanya. Nyi Roro Kidul berkata bahwa Pak Hari akan selamanya tertangkap dalam kutukan pesugihan, dan rohnya akan menjadi penunggu hutan angker tersebut. Pak Haji Hari merasa jiwanya terserap dalam kegelapan tanpa akhir. Namun, di tengah kegelapan, dia merasakan adanya cahaya kecil yang menarik perhatiannya.
Cahaya itu semakin mendekat, dan Pak Haji Hari melihat sosok seorang perempuan yang sangat anggun berdiri di depannya. Itu adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul memandang Pak Haji Hari dengan ekspresi belas kasih. Dia mengatakan bahwa meskipun Pak Haji Hari telah mengkhianatinya, masih ada sedikit harapan bagi jiwanya. Nyi Roro Kidul menjelaskan bahwa untuk membebaskan dirinya dari kutukan pesugihan, Pak Haji Hari harus berbuat kebaikan yang tulus kepada banyak orang dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Pak Haji Hari merasa hatinya terbakar oleh penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa kekayaan dan keserakahan telah membutakannya. Dengan penuh rasa penyesalan, Pak Haji Hari memohon ampun kepada Nyi Roro Kidul dan berjanji akan menjalani sisa hidupnya dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Nyi Roro Kidul mengangguk dengan lembut dan memberikan seutas tali putih kepada Pak Haji Hari. Dia mengatakan bahwa tali tersebut adalah simbol pengampunan dan harapan baru. Dengan memegang tali itu, Pak Haji Hari merasakan tubuhnya ringan dan tiba-tiba dia terbangun dari pingsannya di bawah pohon besar di hutan angker. Pak Haji Hari segera bergegas pulang dan memulai perjalanan tobatnya. Dia mulai mengabdikan untuk membantu masyarakat sekitar, mendirikan panti asuhan, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Nama Pak Haji Hari pun semakin dikenal sebagai sosok yang dermawan dan penuh kebajikan. Seiring berjalannya waktu, kutukan pesugihan yang menghantui Pak Haji Hari perlahan menghilang. Mimpi buruknya mulai berkurang, dan kehidupannya kembali normal. Warung satenya tetap ramai oleh pembeli. Namun kali ini, kesuksesan tersebut bukan hasil dari pesugihan, melainkan dari kerja keras dan ketulusan hati Pak Haji Hari. Setelah beberapa tahun berlalu, kisah tentang tobatnya Pak Haji Hari dan perubahan hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun meskipun kehidupannya sudah lebih baik, ada bagian dari masa lalu yang terus menghantui pikirannya. Kiai Abdul dan ritual pesugihan. Pada suatu malam, ketika Pak Haji Hari sedang beristirahat, dia bermimpi bertemu kembali dengan Nyi Roro Kidul. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul memperingatkan bahwa Kiai Abdul sedang merencanakan suatu yang jahat untuk menghancurkan hidupnya. Nyi Roro Kidul menyarankan agar Pak Haji Hari mencari perlindungan dari seorang kiai besar yang dikenal memiliki kemampuan untuk melawan ilmu hitam. Keesokan harinya, Pak Haji Hari memutuskan untuk mencari kiai besar tersebut. Dia melakukan perjalanan jauh ke sebuah pesantren yang terkenal di daerah yang lebih terpencil. Di sana, dia bertemu dengan Kiai Subroto, seorang ulama yang memiliki reputasi sebagai ahli dalam ilmu agama dan penanggulangan ilmu hitam. Pak Haji Hari menceritakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya kepada Kiai Subroto. Kiai Subroto mendengarkan dengan seksama dan kemudian memberikan nasihat agar Pak Haji Hari meningkatkan ibadahnya dan memperkuat hubungannya dengan Allah. Kiai Subroto juga memberikan beberapa doa dan amalan khusus yang harus dibaca setiap hari untuk melindungi diri dari serangan ilmu hitam. Seiring berjalannya waktu, Pak Haji Hari merasa semakin kuat dan lebih tenang. Usahanya semakin sukses dan dia terus berbuat kebaikan kepada masyarakat. Namun Kiai Abdul tidak tinggal diam. Dia terus mengirimkan gangguan-gangguan mistis yang membuat Pak Haji Hari merasa tertekan. Pada suatu malam Jumat Kliwon yang penuh dengan kilatan petir dan angin kencang, Pak Haji Hari merasakan kehadiran Kiai Abdul di sekitar rumahnya. Dengan penuh keberanian, Pak Haji Hari menghadap Kiai Abdul dan membacakan doa-doa serta amalan yang diajarkan oleh Kiai Subroto. Kiai Abdul merasa kekuatannya melemah
dan tidak mampu melawan kekuatan doa yang begitu kuat. Akhirnya Kiai Abdul menghilang dan tidak pernah kembali. Pak Haji Hari merasa lega dan bersyukur kepada Allah atas perlindungannya. Kehidupannya kembali tenang dan dia terus menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan ketulusan. Akhirnya, cerita ini mengajarkan kita bahwa meskipun godaan dan tantangan datang, dengan iman yang kuat dan hati yang tulus, kita dapat menghadapi dan meraih kebahagiaan sejati. Meski Kiai Abdul telah menghilang, dampak dari perbuatannya tetap membekas di hati Pak Haji Hari. Setiap kali dia mengingat masa lalunya, rasa bersalah selalu menghantui. Namun dia bertekad untuk menebus dosanya dengan terus berbuat kebaikan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Budi datang ke warung Pak Haji Hari. Budi adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan. Pak Haji Hari merasa tergerak hatinya dan memutuskan untuk membantu Budi. Dia mengajak Budi tinggal di rumahnya dan bekerja di warung sate. Budi adalah anak yang rajin dan penuh semangat. Di bawah bimbingan Pak Haji Hari, Budi belajar meracik bumbu sate dan memanggang sate dengan sempurna. Berkat kerja keras dan ketulusan hati Budi, usaha Pak Haji Hari semakin maju dan dikenal luas. Namun di balik kesuksesan itu, Pak Haji Hari masih merasa ada yang kurang. Dia merasa bahwa untuk benar-benar menebus dosanya, dia harus membantu lebih banyak orang. Maka dia memutuskan untuk membuka sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan anak-anak yatim dan kaum duafa. Yayasan ini memberikan pendidikan, keterampilan, dan membuat kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang membutuhkan. Melalui yayasan ini, Pak Haji Hari berhasil mengubah hidup banyak orang. Dia merasa bahwa dengan memberikan harapan dan kesempatan kepada orang yang kurang beruntung, dia dapat menebus dosa masa lalunya. Kehidupannya menjadi lebih bermakna dan damai. Waktu terus berlalu, dan Pak Haji Hari semakin tua. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada Budi untuk melanjutkan perjuangannya dalam membantu sesama. Budi menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melanjutkan usaha dan yayasan yang diberikan oleh Pak Haji Hari. Kisah Pak Haji Hari menjadi legenda di desa tersebut. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangan dan ketulusan hatinya, meskipun perjalanan hidupnya penuh liku. Pak Haji Hari berhasil menemukan makna sejati dalam hidupnya melalui kebaikan dan pengorbanan. Tamat. Terima kasih untuk para penonton yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua. Saya Pandu Amerta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.